Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2, peserta Lasar tahun 2021 PPSDM Yogyakarta akan memaparkan tugas agenda 3 tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Anggota kelompok kami terdiri dari Mas Sutiono, Mas Triwingga Hastakusuma, dan Ida Mariana. Berikut ini videonya. Teman-teman, kita akan mempelajari tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Tugas ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk implementasi manajemen ASN di unit kerja saya, yang pertama, rekrutmen pegawai secara adil, kemudian pembagian jam kerja secara adil. Sebagai seorang ASN harus menerapkan sikap disiplin. Contohnya, kita harus datang dan pulang kerja sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Di unit kerja saya sebagai seorang guru di sekolah harus membuat perangkat pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat digunakan ketika pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada materi e-learning pelayanan publik. Materi ini merupakan salah satu dari mata pelajaran pada agenda 3. Mengapa kita harus mempelajari materi terkait pelayanan publik? Sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, pada pasal 10 disebutkan bahwa fungsi ASN ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah negara pada gilirannya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan warganya. Kualitas pelayanan publik itu sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kecukupan anggaran, organisasi penyelenggara yang efektif dan efisien, dan di atas itu semua adalah peraturan pemerintah yang cakap untuk memberikan pelayanan bagi seluruh warga negara. Konsep dan prinsip pelayanan publik. Sebelum membahas lebih jauh tentang pelayanan publik, apa yang dimaksud dengan pelayanan? Menurut Lehtiman adalah suatu kegiatan dalam bentuk interaksi dengan orang atau peralatan dalam rangka memberikan kepuasan kepada mitra kerja. Kemudian, konsep pelayanan publik ada juga menurut LAN atau Lembaga Administrasi Negara tahun 1998 sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Departemen Dalam Negeri tahun 2004, pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik barang ataupun jasa. Menurut David McCaffrey dalam bukunya Management of Our Public Service, membahas secara spesifik mengenai prinsip pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak bisa dipenuhi oleh pasar, seperti kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan. Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara pelayanan publik, dengan demikian pada tubuh birokrasi. Prinsip pelayanan publik ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Berikut adalah contoh implementasi pelayanan publik yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang saya angkat, yaitu website Service Desk yang digunakan para ASN untuk menyampaikan permintaan layanan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Dengan membuat tiket dan mengisi formulir keluhan, nantinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang akan menanggapi dengan segera permintaan tersebut. Seperti inilah tampilannya. Kemudian pelayanan publik yang kedua adalah Wadul Bupati. Website ini diperuntukkan untuk masyarakat untuk melaporkan apa saja masalah yang ada di sekitarnya mengenai birokrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Rembang. Website ini mengadopsi website pemerintah pusat, yaitu Lapor Gubernur. Sekian, terima kasih dari saya. Work of Government. Work pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa work sangat diperlukan? Yang pertama adalah sebagai dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, untuk membuat sebuah keberagaman. Dan ketiga, sebagai perkembangan TIK. Dan keempat, sebagai ego sentral atau siolisasi. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama adalah melakukan respon pemerintah terintegrasi, kemudian menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kemudian melakukan suatu kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Apa saja prinsip dan ciri-ciri whole government? Yang pertama, prinsip dari works atau whole government adalah kolaborasi. Kedua, kebersamaan. Tiga, kesatuan, kemudian terjadi suatu tujuan bersama, dan yang kelima adalah melibatkan seluruh sektor. Selain itu, whole government memiliki 5 ciri, yaitu terpadu, memiliki tujuan bersama, sebagai pelayanan publik, kemudian terjadi secara lintas sektor, dan pengembangan kebijakan. E-government sebagai pintu masuk works, yaitu ada 3, sebagai ketersediaan CIO, kemudian interoperabilitas sektor publik, dan integrasi pelayanan online. Implementasi works di dalam lingkungan sekolah bisa kita lakukan antara lain dengan cara bersama-sama selalu menjaga kebersihan sekolah, kemudian mematuhi standar protokol kesehatan seperti pengecekan suhu kepada seluruh elemen sekolah, baik siswa maupun staf pengajar ketika pertama kali mereka berangkat ke sekolah ataupun pulang sekolah. Yang selanjutnya adalah selalu melakukan cuci tangan pakai sabun atau CTPS, baik ketika berangkat ataupun pulang sekolah. Yang selanjutnya dapat mengadakan kerjasama koordinasi dengan dinas terkait. Selain itu, works juga bisa dilakukan dengan cara melakukan diskusi bersama antara elemen-elemen unsur penyusun
sekolah dalam menentukan suatu kurikulum. Yang selanjutnya adalah membuat suatu KKG guru untuk menentukan atau membahas berbagai materi pelajaran. Ya, demikian. Terima kasih.